Sebuah hinaan yang diucapkan kepada orang yang disayangi bisa membuat seorang pendiam jadi pembantai keji. Haruskah semua ini terjadi? Apakah tidak ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Film I Am Here tahun 2023 bercerita tentang seseorang yang awalnya terlihat lemah, namun setelah mendapatkan donor jantung dari penjahat yang kejam, sifat dan kepribadiannya berubah 100%. Ia tidak segan-segan menghajar orang-orang yang mengusik kehidupannya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya kedatangan dua orang detektif ke rumah seseorang. Mereka bernama Detektif Kim dan Detektif Yongjo. Kedatangan mereka bermaksud mau menangkap putra dari pemilik rumah tersebut atas dugaan percobaan pembunuhan. Detektif Kim lalu mendapat telepon dari rumah sakit yang memberitahu bahwa korban dari putra pemilik rumah itu masih hidup. Kedua detektif itu pun bergegas pergi ke rumah sakit untuk memastikan keadaannya. Sebelum pergi, Detektif Yongjo meminta kepada si ayah agar menyuruh anaknya segera menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Setelah kedua detektif itu pergi, si ayah menyuruh putranya yang bernama Kyu-jong supaya segera bersembunyi di tempat lain. Si ayah sebenarnya tidak percaya anaknya berani mau membunuh seseorang. Sebab dulu putranya itu bahkan tidak tega membunuh seekor serangga. Saat Kyu-jong mau pergi, kedua detektif itu datang kembali. Melihat Kyu-jong ada di sana, mereka berdua segera mengejar Kyu-jong. Adu mekanik pun tak terelakkan. Walaupun masih remaja, tenaga Kyu-jong tidak bisa diremehkan. Kedua detektif itu bahkan tidak sanggup menahannya. Alhasil Kyu-jong pun berhasil lolos. Sedangkan Detektif Kim mendapat perawatan intensif setelah pertarungannya dengan Kyu-jong tadi. Diketahui bahwa Detektif Kim ini mempunyai riwayat transplantasi paru-paru. Ia sebenarnya tidak boleh turun ke lapangan demi kesehatannya itu. 다행히 면역 억제제는 꾸준히 복용해서 Singkatnya, setelah diizinkan keluar rumah sakit, Detektif Kim bersikeras ingin tetap menangkap Kyu-jong. Pertama-tama mereka akan menginterogasi teman-teman Kyu-jong yang saat itu ada di lokasi kejadian. Singkatnya, kedua teman Kyu-jong bernama Jinman dan Ho-jin saat ini sedang diinterogasi. Mereka mengaku saat itu mereka hanya bilang Yeri terlalu baik buat Kyu-jong. Namun Kyu-jong langsung tersinggung. Yeri ini merupakan kekasih dari Kyu-jong. Sedangkan untuk permainan batu gunting kertas yang ada di dalam video, semua itu hanya untuk menentukan siapa yang membayar tagihan makan mereka. Tapi mereka dibuat bingung. Kyu-jong malah mencoba menyerang salah satu dari mereka. Interogasi pun selesai. Sebelum pergi, Detektif Yongjo mewanti-wanti agar mereka selalu membawa HP supaya bisa dihubungi kapanpun. 예리가 아깝다고 했어요. 아 진짜 그게 다예요. Setelahnya kedua detektif dihubungi oleh salah satu pihak rumah sakit untuk memberitahu bahwasannya Kyu-jong ada di rumah sakit mereka. Mereka pun tanpa pikir panjang langsung bergegas ke sana. Sedangkan di rumah sakit, seorang wanita bernama Nona Shin sudah ada di sana. Nona Shin diberitahu bahwa Kyu-jong merupakan pasien transplantasi jantung. Tapi terlihat Nona Shin tidak terkejut. Setibanya di kamar Kyu-jong, terlihat Kyu-jong sudah tidak ada. Lantas mereka pun segera mencari tahu lewat CCTV, dibarengi dengan kedatangan kedua detektif. Terlihat dari CCTV, ternyata Kyu-jong sudah pergi dari rumah sakit itu. Lalu Detektif Kim menanyakan kepada Nona Shin, siapa pendonor jantung Kyu-jong untuk memastikan kondisinya baik dalam hal fisik dan mental. Ternyata Nona Shin ini adalah dokter yang menangani operasi transplantasi jantung Kyu-jong. Namun saat itu Nona Shin tidak bisa memberitahu siapa orang yang telah mendonorkan jantungnya. Di luar rumah sakit, setelah mempertimbangkan semuanya,
Nona Shin akhirnya memberitahu detektif Kim bahwa Kang Julyong, seorang pembunuh sadis yang pernah ditangkap detektif Kim dulu, adalah orang yang mendonorkan jantungnya kepada Kyu Jong. Dan yang lebih mengejutkan lagi, paru-paru yang ada di tubuh detektif Kim juga dari Kang Julyong. Seketika itu mereka pun terdiam. 김 형사님 잠시만요. 강철웅 씨 아시죠? 김규정 씨 그리고 김 형사님. Malamnya Kyu Jong mengirim pesan ke Yeri untuk mengajaknya ketemuan. Yeri disuruh berhati-hati kepada para detektif yang saat ini sedang mengawasinya. Sepulang bekerja, Yeri pun bergegas pergi menemui Kyu Jong. Namun ia diikuti oleh 2 orang. Dengan berpura-pura tidak tahu, Yeri terus berjalan hingga ia berhasil mengecoh kedua orang itu. Yeri pun akhirnya ketemu dengan Kyu Jong. Yeri bertanya tentang video yang telah viral itu, namun Kyu Jong akan menjelaskan nanti. Karena saat ini ia masih punya misi yang harus segera diselesaikan. Kyu Jong pun lalu berpamitan pergi. Di tempat lain, teman Kyu Jong bernama Jinman sedang dimarahi atasannya karena terlambat mengirimkan pesanan. Hal yang membuat si bos rugi banyak. Namun Jinman tak merasa bersalah sama sekali. Ia malah meminta bayarannya sekarang juga. Si bos pun memberikan bayaran Jinman dan langsung memecatnya. Setelah kepergian Jinman dari tempat kerjanya itu, terlihat Kyu Jong sedang membuntutinya. Singkatnya, setelah berada di rumah, Jinman melihat Kyu Jong sudah berdiri dari balik jendela. Ia pun bergegas mencoba mengunci pintu. Namun Kyu Jong lebih dulu membukanya. Kyu Jong kemudian menghajar Jinman. Ia meminta agar Jinman meminta maaf pada Yeri dengan tulus. Namun jawaban Jinman malah membuat Kyu Jong emosi. Hingga akhirnya Kyu Jong mengeksekusi Jinman. 규정아, 미안. 진심아, 얘만큼 예쁜 애가 어딨냐? Beberapa waktu kemudian, detektif Kim dan detektif Yongju beserta para anggota kepolisian melakukan penyelidikan atas kematian Jinman. Hasilnya kedua detektif itu mencurigai Kyu Jong sebagai pelaku. Esoknya kedua detektif itu menemui Ho Jin. Mereka menginterogasinya lagi, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Bagaimana bisa orang yang katanya pendiam bisa mengacungkan pisau pada mereka, bahkan sampai tega menghabisi Jinman. Namun Ho Jin masih membuat alibi. Ia malah menyalahkan Kyu Jong yang telah menghina ia dan teman-temannya saat pertemuan terakhir mereka. Para detektif itu pun tidak percaya. Detektif Kim lalu menanyakan lagi maksud dari permainan batu gunting kertas mereka. Ho Jin lagi-lagi menjawab itu semua hanya soal siapa yang akan membayar tagihan makan mereka. Ho Jin lalu meminta keluar untuk melanjutkan bekerja karena waktunya sudah terbuang sia-sia di sini. Ho Jin memberitahu kedua detektif itu bahwa ia bisa menjaga dirinya sendiri. 근데 규종이가 관심 없다 됐다 우리 디스 좀 했어요. 가위바위보는 뭐야? 술값 내기 한 거라고요. 제 몸은 제가 지켜요. 그런 걱정 안 해주셔도 됩니다. Singkatnya, Ho Jin pun melanjutkan pekerjaannya lagi. Kali ini ia mengirim pesanan ke sebuah motel. Setibanya di tempat orang yang memesan, ia melihat banyak uang berserakan. Ho Jin pun lalu mengambil uang-uang itu. Dan tiba-tiba, Kyu Jong langsung menariknya. Lalu tanpa basa-basi, Kyu Jong menghajar Ho Jin sampai meregang nyawa. 그 정도 농담이 할 수 있는? Saat itu diperlihatkan kilas balik kejadian yang sebenarnya dari Kyu Jong. Yang ternyata saat itu Kyu Jong dan rekan-rekannya sedang berkumpul bersama. Namun ketika teman Kyu Jong membicarakan Yeri dengan nada melecehkan dan maksud dari permainan batu gunting kertas mereka,
bertujuan untuk menentukan siapa yang akan menikmati tubuh Yeri duluan. Jelas hal itu membuat Kyujong sebagai kekasih marah besar, hingga ia pun nekat melakukan ini semua. 야 알지? 야 눈웃음 끝장이야. 저 새끼보다 내가 졸라 잘하는데 진짜. 술 먹고? 야 네가 벗겨. 바지 벗기고. 내가 일창이야. 어? 까는 소리 안 해. 야 이건 넌 나라. Singkatnya, berita kasus pembunuhan di motel pun viral. Setelah menganalisis rekaman CCTV yang ada di lokasi itu, para polisi menyimpulkan pembunuhan ini dan pembunuhan laki-laki sebelumnya diduga dilakukan oleh orang yang sama. Sementara itu, Nonasin mengirimi artikel kepada Detektif Kim. Isinya menjelaskan bahwa kepribadian dan kebiasaan orang yang menerima donor jantung bisa berubah seperti orang yang mendonorkan. Jadi bisa diartikan bahwa sifat Kyujong yang dulunya baik dan tidak tegaan, sekarang jadi kejam seperti ini. Mungkin itu karena sifat Kang Julwong yang dulunya merupakan mantan penjahat kejam. Nonasin menambahkan bahwa semua itu bisa dipicu jika penerima donor bertemu dengan keluarga yang mendonorkan. Hal itu akan membangkitkan sifat pendonor. 아니, 뭐 어떻게 알았는지 몰라도 김규종이 강철웅 어머니 만나면서 성이 많은 건 아니지만 아주 없다고도 할 수 없죠. Di tempat lain, terlihat Kyujong mau naik bus. Diceritakan dulu sesudah Kyujong mendapat transplantasi jantung, teman-temannya menjenguk dan mengajaknya bermain basket masuk ke tim mereka. Tanpa mereka sadari, ibu Kang Julwong mendengar pembicaraan mereka. Beliau pun mengikuti mereka hingga ke tempat Kyujong dirawat. Singkatnya, setelah tahu orang yang menerima donor dari anaknya, sang ibu terus mengikuti Kyujong dimanapun ia berada. Hingga suatu ketika saat Kyujong bermain basket dengan teman-temannya, sang ibu memberanikan diri menemui Kyujong. Dan di hari itulah jiwa barbar Kang Julwong mulai bangkit. Hari-hari berikutnya hubungan mereka pun mulai dekat. Sang ibu mulai menganggap Kyujong seperti anaknya sendiri. Kembali ke Kyujong yang ada di dalam bus. Ia mendapatkan pesan dari Detektif Kim yang menyuruhnya agar tidak menyia-nyiakan jantung barunya. Kyujong pun lalu menelponnya. Ia menyuruh Detektif Kim agar tidak ikut campur dalam kehidupannya. Jika urusannya nanti selesai, ia akan segera menebus semua kejahatannya. Telepon pun dimatikan. Kyujong lalu membuang HP yang baru saja ia gunakan. Beberapa saat kemudian, Detektif Yongjo diberitahu rekannya titik koordinat ponsel yang baru saja digunakan oleh Kyujong. Mereka pun lantas bergegas pergi ke sana. Setibanya di lokasi yang dituju, ternyata HP Kyujong sudah berada di kantor polisi setempat. Mereka pun bingung kenapa Kyujong datang ke tempat yang jauh begini. Hingga Detektif Kim menyadari, mungkin ini semua hanya siasat Kyujong supaya mereka pergi menjauh. Dan target Kyujong yang sebenarnya adalah temannya yang saat itu juga ikut membicarakan Yeri bersama Hojin dan Jiman yang sekarang sudah sembuh. Detektif Kim lalu meminta bantuan temannya supaya menjaga kamar teman Kyujong yang bernama Lee Tae-kyu. Sementara ia akan menuju ke sana. Sementara itu, Kyujong sudah sampai di rumah sakit. Ia bergegas pergi ke ruang Lee Tae-kyu. Terlihat dua orang sedang menjaga ruangan itu. Namun Kyujong tidak takut. Ia tetap melawan. Setelah mengalahkan kedua orang itu, Detektif Kim dan Detektif Yongjo muncul. Merasa tak sanggup melawan mereka sekaligus,
Kyu Jong memilih pergi. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindari. Beruntung Kyu Jong masih bisa lolos. Malamnya detektif Kim berhasil menyadap telepon ayah Kyu Jong. Ia pun mendengarkan pembicaraan mereka. Seperti hubungan anak dan ayah pada umumnya, ayah Kyu Jong sangat mengkhawatirkan Kyu Jong. Beliau menanyakan tentang obat, apakah sudah diminum. Kyu Jong pun menjawab sudah. Kyu Jong meminta supaya sang ayah tidak mencemaskannya lagi. Ia memohon agar sang ayah fokus dengan dirinya sendiri. Sang ayah disuruh menikmati hidup dengan cara membeli makanan-makanan yang enak, membeli pakaian-pakaian yang bagus, bahkan melancong supaya ia awet muda. Namun sang ayah tidak butuh semua itu. Ia hanya ingin anaknya sehat. Dengan diiringi tangisan dan rasa berat hati, sang ayah meminta Kyu Jong supaya menyerahkan diri. Namun Kyu Jong malah mengatakan bahwa mereka semua pantas mendapatkan itu semua, karena telah mencemooh wanita yang sangat ia cintai. Ia sebenarnya tidak masalah jika ia yang dicemooh. Namun ini semua menyangkut dengan wanita yang ia sayangi. Jadi dia tidak akan menyerahkan dirinya. Kyu Jong akan menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Ia meminta supaya sang ayah tidak mencarinya lagi. Telepon pun dimatikan. Detektif Kim pun langsung tancap gas, seolah ia tahu kemana Kyu Jong akan pergi. 공중전화 위치 알아냈어. Singkatnya sampailah detektif Kim di rumah ibu Kang Chul Wong. Dan benar saja di sana ada Kyu Jong. Kyu Jong kemudian pergi ke tempat di mana detektif Kim dulu membunuh Kang Chul Wong. Lalu adu mekanik pun tak terelakkan. Hingga pada akhirnya Kyu Jong bisa dilumpuhkan sampai tak sadarkan diri. 말이냐고 했어. 김 기자. Setelahnya Kyu Jong dibawa ke rumah sakit. 의료진 대기시켜놨어요. 김기종 씨 상태는 Sementara detektif Kim pergi menjemput ayah Kyu Jong. Di dalam mobil sang ayah mengungkapkan betapa bahagianya ia dulu setelah Kyu Jong mendapatkan donor jantung. Yang awalnya Kyu Jong berjalan saja sering kehabisan nafas, namun setelah dioperasi ia bisa berlari. Namun yang membuat sang ayah khawatir, Kyu Jong yang awalnya penurut kini jadi mudah tersinggung dan marah. Detektif Kim yang sudah mengetahui penyebab itu semua hanya bisa diam. Singkatnya sampailah mereka di rumah sakit. Kyu Jong sedang berada di ruang operasi. Tidak lama kemudian Yeri pun tiba di sana. Mereka lalu bersama-sama berdoa dan menunggu hasil operasi Kyu Jong. Hingga lampu ruang operasi itu mati, yang menandakan Kyu Jong sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Beberapa hari berlalu, detektif Kim menyambangi tempat penyimpanan abu jenazah Kyu Jong dan ibu Kang Chul Wong, yang ternyata beliau juga sudah meninggal. Detektif Kim lalu teringat kata-kata dari Nona Shin yang sempat memberitahunya bahwa dulu ibu Kang Chul Wong pernah meminta izin supaya bisa bertemu dengan detektif Kim. Namun Nona Shin tidak bisa memberinya jawaban. Detektif Kim lalu pergi ke ruang CCTV tempat kerjanya untuk melihat kejadian setelah ia dioperasi. Nampak terlihat ibu Kang Chul Wong terus memperhatikannya dari kejauhan, sebab beliau tidak berani menemuinya secara langsung. Seperti sosok malaikat tak bersayap yang kita panggil ibu di dunia nyata, yang selalu memperhatikan anak-anaknya, walaupun anak-anaknya tidak menyadari hal itu. Tanpa sadar semua itu membuat detektif Kim meneteskan air mata. Dan film pun selesai.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.